Selamat datang di video pembelajaran virtual training expanding internet access to blind spot area. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang introduction and design of network computer. Jadi secara umum yang akan kita lakukan pada training ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara untuk memperpanjang atau memperlebar suatu akses jaringan internet ke area yang tidak tercover oleh jaringan internet. Jadi secara arsitektur terdapat nanti dua buah daerah ya. Daerah pertama yang terdapat akses internet, nanti pada daerah tersebut akan diperlebar jangkauan internetnya ke area yang blind spot atau area yang tidak tercover oleh jaringan internet. Jadi secara umum seperti itu yang akan kita coba pelajari di kegiatan virtual training ini. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan penyelenggara untuk kegiatan ini, yaitu IEEE Indonesian Section, kemudian berkolaborasi dengan Bala Cerdas, Smart Inovasi, Stimik Akbah, Teklet, dan jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar atau JTIK UNM, didukung oleh IEEE Humanitarian Activities Committee atau HAC dan Bala Cerdas. Kemudian media partner seluruh IEEE Student Branch Indonesian Section. Baik, di sini di layar monitor telah tampak ya arsitektur dari sistem yang akan kita trainingkan. Jadi secara umum terdapat dua buah area yang akan kita kembangkan ya sistem ini atau topologi ini. Jadi area pertama itu area yang terakses atau dengan akses internet. Kemudian yang kedua yaitu area target atau area yang tidak tercover jaringan internet ataukah area dengan akses internet yang kurang ya atau yang susah. Jadi di sini ada beberapa bagian ya. Jadi ada internet, modem, switch, end device, ada wifi extender, ada end device ya. Jadi masing-masing di sini nanti coba kita jelaskan ya seperti apa fungsi dari masing-masing perangkat tersebut. Namun sebelumnya saya akan coba jelaskan secara umum yang akan coba kita kembangkan ya. Jadi yang pertama itu dari akses internetnya ya. Jadi ini adalah bagian yang akan kita coba perlebar ya bagi ke daerah target ya. Jadi akses internetnya berasal dari modem masuk ke switch. Nanti switch ini akan membagi akses internetnya ke end device ya. Kemudian juga menuju ke wifi extender. Nah, wifi extender di sini dengan mode access point. Jadi wifi extender dengan mode access point ini akan membagi ya, jaringan via wireless ya, via wireless pada daerah-daerah cakupannya. Nah, untuk daerah lain ya, daerah target itu juga dipasangi wifi extender mode station mode ya atau mode station. Jadi mode station ini dia akan menerima ya, jaringan internet atau akses internet dari access point ya. Dia akan menerima jaringan dari sini. Setelah dia menerima akses internetnya, kemudian masuk ke switch kembali. Nah, di sini ada switch. Nanti akan membagi ya ke end device. End device via kabel ataukah menggunakan access point yang dapat membagi jaringannya kembali menggunakan wireless. Ya, jadi seperti inilah arsitektur secara umum yang akan kita coba kembangkan di training ini. Kemudian ini ada beberapa bagian part ya
yang coba saya lebih sederhanakan. Jadi yang pertama ada akses internet. Jadi inilah nanti yang menjadi subjek utama ya, yang akan dibagi atau yang akan digunakan untuk diperlebar aksesnya dari suatu daerah ke daerah yang lain. Kemudian ada access point. Nah di sini access point jadi fungsinya untuk membagi jaringan atau akses internet ya via wireless yang berasal dari modem. Nanti ini kalau secara arsitektur tadi di atas, inilah nanti yang akan membagikan jaringannya. Kemudian nanti akan ditangkap oleh station. Nah, untuk selanjutnya di sini ada station ya. Jadi bagian ini merupakan klien dari access point ya, yang akan menerima akses internet dari access point tentunya. Kemudian akan dibagi kembali ke switch ya, menuju ke end device. Kemudian selanjutnya ada data communication ya. Untuk data communication ini sebenarnya inti dari topologi ini atau arsitektur ini ya. Jadi komunikasi inilah yang akan coba kita perlebar atau perpanjang ya. Jadi dari dua area ya, dari dua area yang berbeda nanti akan ada komunikasi dari dua area itu menggunakan WiFi extender ya, untuk saling men-share akses internet. Apakah nantinya menggunakan komunikasi langsung via wireless atau semacamnya. Untuk arsitektur kita tentunya akan menggunakan wireless. Kemudian ada switch. Jadi switch ini secara umum dia sifatnya untuk membagi akses jaringan. Ya, ketika misalnya memiliki akses jaringan dari modem atau dari WiFi extender ya, sesuai dengan arsitektur kita, nanti dia akan dapat membagi jaringan tersebut ya via wire tentunya ya, atau kata lain via kabel ya. Ketika misalnya akses internet dari modem, kita colok ya kabel LAN-nya ke switch, nanti switch akan membagi lagi ke beberapa komputer lain ya, ke beberapa komputer lain atau device. Fungsi secara umum switch seperti itu. Kemudian selanjutnya ada access point ya, indoor ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi menyaksikan ya di penjelasan awal, ini berada di target ya, area target. Nanti akses internetnya berasal dari WiFi extender mode station masuk ke switch, kemudian dihubungkan kembali ke access point indoor ini supaya dapat berkomunikasi via wireless. Jadi end device yang menggunakan wireless itu dapat berkomunikasi atau dapat mengakses internet. Kemudian selanjutnya ada end device. Jadi di arsitekturnya tadi terdapat dua end device, ada via wire atau kabel, kemudian ada via wireless ya, seperti misalnya handphone yaitu tergolong wireless. Kemudian laptop juga ya yang dapat menggunakan wireless, ada pula yang dapat menggunakan kabel ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya masuk ke bagian kedua, network simulation. Jadi pada bagian ini kita akan mencoba untuk mensimulasi ya beberapa studi kasus pada paket tracer.
Oke, untuk poin yang akan kita pelajari ada 2 secara umum, yaitu pengalamatan IP secara statik atau IP-nya akan di-set secara manual ya, langsung di-set secara manual ke masing-masing IP. Kemudian yang kedua, pengalamatan IP secara dynamic atau DHCP, atau dengan kata lain IP-nya akan di-set secara otomatis oleh DHCP server. Jadi ada perangkat nantinya yang akan men-set secara otomatis IP-IP pada end device. Untuk penjelasan IP, kami tidak bahas lagi di sini. Nanti silakan Bapak Ibu cari penjelasannya ya, untuk lebih mengetahui tentang IP address. Nah, selanjutnya di sini untuk studi kasus. Ya, di sini pada studi kasusnya dapat dilihat pada gambar. Jadi ada 2 buah PC dan 1 buah laptop yang akan saling berkomunikasi ya, yang akan kita buat. Jadi ketiganya nanti akan dapat saling berkomunikasi. Nah, untuk step-stepnya nanti ini ada video khusus yang Bapak Ibu peserta dapat saksikan di channel YouTube-nya ya. Nanti silakan dicari untuk step-stepnya. Kemudian untuk studi kasus kedua, di sini ada smartphone, laptop, PC 2 buah, kemudian ada access point, ada switch, ada router, dan ada server. Nah, untuk studi kasus ini akan menggunakan DHCP. Jadi artinya end device di sini nanti akan diberi IP secara otomatis oleh routernya. Nah, ini juga ada video lain ya yang sudah saya buat. Nanti bisa dicek di channel YouTube kegiatan ini ya, untuk step-stepnya. Oke, itu mungkin sedikit ya penjelasan mengenai apa yang akan kita pelajari pada virtual training ini. Nah, untuk video selanjutnya saya akan kami informasikan pada channel YouTube tentunya dan di website. Jadi tetap mengikuti kegiatan ini sampai berakhir.